Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nathan Ibrahim dan di sini ada rekan saya. Saya Jamil Arasapia. Di sini kami akan memberikan tutorial cara konfigurasi jaringan VLAN atau Virtual Local Area Network. Nah, sebelum kami akan mempraktikkan konfigurasi ini, di sini kami akan menjelaskan terlebih dahulu sedikit tentang jaringan VLAN. Apa sih VLAN itu? VLAN itu adalah metode untuk membagi satu jaringan fisik menjadi beberapa jaringan logis yang terpisah. Nah, jika kalian masih bingung, di sini saya akan memberikan contohnya. Nah, misalnya kita memiliki 20 komputer. Nah, 20 komputer ini kita akan dibagi menjadi dua kelompok. Nah, berarti di satu kelompok ini terdiri dari 10 komputer. Dan di kelompok kedua itu juga terdiri dari 10 komputer. Nah, 10 komputer yang ada di kelompok satu ini tidak akan bisa berkomunikasi dengan 10 komputer di kelompok 2 karena mereka sudah dipisah menjadi dua kelompok. Nah, tetapi mereka bisa saling berkomunikasi dengan komputer yang memang berada di kelompok yang sama, dan juga sebaliknya, kelompok 2 juga tidak akan bisa berkomunikasi dengan kelompok satu. Nah, jika kalian masih bingung, kalian bisa mencari lebih lengkap lagi mengenai materi jaringan VLAN ini di berbagai sumber. Kami hanya akan memberikan tutorial konfigurasi VLAN di aplikasi Cisco Packet Tracer. Saya akan mempraktikkan konfigurasi ini dan Jamil Saya akan menjelaskan step by step kepada kalian. Oke, pertama-tama kalian buka dulu aplikasi Kisco Packet Tracer, lalu tambahkan perangkat di pojok kiri bawah. Di sini kita akan menambahkan satu buah switch tipe 295024 port dan 8 buah PC. Setelah menambahkan perangkat, kami akan memberikan label di setiap PC yang fungsinya buat ngasih penanda tulisan biar tiap perangkat gampang dikenali, dan topologi jadi jelas saja. Jadi kalian boleh saja tidak mengikuti langkah ini. Nah, sebelumnya konsep VLAN yang kita akan buat itu adalah semua PC guru akan digabung jadi satu kelompok atau satu VLAN, dan semua PC siswa akan digabung menjadi satu kelompok juga atau satu VLAN. Walaupun di sini PC berada di ruangan berbeda, tetapi selama semua PC itu dalam satu VLAN, maka komputer masih bisa saling berkomunikasi. Sekarang kita akan lanjut dengan menghubungkan switch ke setiap PC menggunakan kabel strike. Untuk menambahkan ini sama seperti menambahkan perangkat, yaitu di pojok kiri bawah, dan untuk urutan port yang digunakan bisa kalian ikuti seperti di video ya.
Setelah menghubungkan perangkat dengan kabel, di sini PC-PC belum bisa berkomunikasi satu sama lain karena PC butuh IP address. IP address kayak alamat rumah. Kalau PC tidak punya alamat, mereka akan bingung mau mengirim pesan kemana. Maka dari itu, di sini kita akan menggunakan IP 192.168.1.0 prefix 24 pada switch, dan kita bisa urutkan ke setiap PC seperti di video ini. Nah, karena kita sudah membuat IP untuk setiap PC, cara menambahkan IP ke PC-nya dengan cara klik PC yang ingin ditambahkan IP, lalu pergi ke bagian desktop dan klik bagian IP configuration, lalu tambahkan IP di bagian IPv4 address, lalu jika sudah ditambahkan, tekan enter. Setelah kita menambahkan IP ke setiap komputer, maka semua komputer ini bisa saling berkomunikasi atau mengirim pesan seperti yang ada di video. Nah, di pojok kanan bawah ini tertulis berhasil ya, tetapi karena VLAN belum ditambahkan, PC guru dan PC siswa masih bisa saling berkomunikasi. Nah, untuk menambahkan VLAN, kita klik switch yang sudah ditambahkan, lalu pergi ke menu CLI, lalu tekan enter. Kita lanjut, ketik EN atau enable, lalu kita enter. Selanjutnya, kita ketik shVLAN atau show VLAN, lalu enter. Di sini
kita bisa melihat jaringan VLAN yang ada di switch ini. Dan di switch ini sudah ada VLAN default pada VLAN 1 yang terdapat semua port pada switch. Jadi, jika kita ingin menambahkan VLAN baru, kita harus menggunakan VLAN 2, VLAN 3, dan seterusnya. Lalu sehabis itu kita enter lagi terus menerus hingga ada teks switch di bawah. Sehabis itu kita ketik configuration terminal atau yang bisa disingkat seperti yang ada di video. Sehabis itu lalu kita enter. Sehabis itu kita ketik VLAN 2 lalu kita enter. Beri nama VLAN dengan cara ketik name siswa dan enter. Nah, siswa di sini tuh adalah nama VLAN ya teman-teman. Jadi kalian bisa ganti sesuai kebutuhan. Lalu sehabis itu kita ketik EX atau exit dan sehabis itu kita enter. Setelah itu kita tambahkan VLAN lagi dengan cara seperti tadi dengan klik VLAN 3 dan enter. Lalu sehabis itu kita ketik name guru lalu kita enter. Dan sehabis itu kita ketik EX lalu enter. EX lagi lalu enter. Setelah itu kita ketik SH VLAN lagi lalu kita enter. Nah, di sini bisa dilihat kalau VLAN yang kita buat sudah ada, tetapi belum ada port atau PC yang ditambahkan pada VLAN-nya. Lalu sehabis itu kita enter lagi terus menerus hingga ada teks switch di bawah. Untuk menambahkan port, kita ketik lagi configuration terminal seperti yang ada di video, lalu sehabis itu kita enter. Selanjutnya, kita ketik interface FA01, lalu kita enter. Lalu kita ketik switch port mode akses. Lalu sehabis itu kita ketik switch akses VLAN 3. Nah, VLAN 3 ini adalah VLAN yang ingin dimasuki oleh port atau PC-nya ya.
Lalu habis itu kita ketik EX, lalu kita enter. Nah, lakukan pengulangan kepada setiap port yang tadi kita gunakan. Kalian bisa ikuti saja yang ada di video ya, teman-teman. Nah, sekarang semua port sudah dimasukkan ke VLAN-nya masing-masing. Kita ketik EX dan enter, lalu kita ketik SH VLAN dan enter. Bisa kita lihat di sini, pada VLAN yang telah kita buat, sudah terdapat port atau PC-nya yang kita tambahkan ya. Nah, sekarang kita close aja ya. Lalu, kita akan melakukan pengujian. Dan seharusnya ketika PC guru dan PC guru saling berkomunikasi, itu sukses. Dan juga PC siswa. Tapi, jika PC guru dan PC siswa saling berkomunikasi, maka akan terjadi failed atau gagal. Nah, bisa kalian lihat hasil dari pengiriman pesannya di pojok kanan bawah sesuai dengan yang kita inginkan ya. Sekian dari kami. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Semoga praktikum ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.